Kamu bisa membayangkan jika wilayah Indonesia yang kita tinggali saat ini memiliki beberapa negara bagian. Sebut saja negara Madura, negara Jawa Timur, negara Pasundan, dan beberapa negara lainnya. Faktanya meskipun tidak berlangsung lama, Indonesia pernah menjadi negara berbentuk federal seperti Amerika Serikat, yang disebut Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Namun, dikarenakan beberapa alasan tertentu, RIS pun bubar dan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi jika kita berandai-andai, apa jadinya jika Indonesia hingga pada saat ini tetap berbentuk negara serikat? Apakah akan lebih baik dari Indonesia saat ini? Selamat datang di Tema Makan Siang. Indonesia, yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, tidak langsung diakui kedaulatannya oleh Belanda. Berdasarkan sejarah, Belanda kembali ingin menguasai Indonesia melalui agresi militer dan strategi diplomasi. Sehingga, terbentuklah Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Belanda yang diwakilkan oleh Schermerhorn dengan Indonesia yang diwakilkan oleh Sultan Syahrir, serta Lord Killearn dari Inggris sebagai mediator. Perjanjian ini merumuskan bahwa 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketiga, RIS akan menjadi bagian dari Uni Belanda Indonesia di bawah naungan Ratu Belanda. Namun, tak berlangsung lama, perjanjian ini dilanggar tak lama berselang terjadi agresi militer satu oleh Belanda. Tepatnya 21 Juli 1947. Daerah yang diserang meliputi Sumatera Timur dan Selatan, pantai utara Jawa Barat hingga Jawa Timur, menyebabkan terjadinya gejolak perlawanan dari rakyat Indonesia pada titik agresi militer. Upaya politik dan militer terus dilakukan. Perjanjian demi perjanjian, agresi militer, kecaman-kecaman PBB terhadap Belanda, semuanya mengarah pada satu titik, yakni Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB sendiri dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dimulai dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Semua kepentingan dari Indonesia, Belanda, dan negara-negara federal dari Belanda berujung pada satu konklusi yakni terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat yang terlepas dari Belanda, namun memiliki hubungan diploma yakni Ratu Belanda, sebagai kepala uni yang simbolik dengan tujuan menjaga persahabatan ekonomi, budaya, dan politik setelah pengakuan kekuasaan bangsa Indonesia. Dengan begitu, RIS lahir pada tanggal 27 Desember 1949 dengan struktur Republik Indonesia yang berisikan Jogja, Jawa Tengah, sebagian Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Jawa Timur, dan beberapa negara otonom yang dibentuk oleh Belanda. Hingga keseluruhan, total jumlah negara yang berada pada RIS adalah 16 negara. Setelah perjuangan panjang, RIS akhirnya dibubarkan. Sejak awal, kebanyakan tokoh nasional dan masyarakat Indonesia pada saat itu tidak menyukai sistem negara federal. Beberapa alasan bermunculan, seperti dianggap sebagai politik pecah belah Belanda, negara federal bertentangan dengan semangat proklamasi, dan ketidaksetiaan beberapa negara bagian pada RIS, yang mana lebih cenderung setia kepada Republik Indonesia. Maka akhirnya, terjadilah gelombang integrasi, di mana satu persatu negara bagian mulai membubarkan diri secara sukarela dan bergabung menjadi bagian Republik Indonesia. Hingga akhirnya, RIS resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang kita kenal dengan NKRI, menjadi bentuk negara Republik Indonesia. Apa yang terjadi jika negara kita masih berbentuk federal? Ada 3 topik yang bisa kita bahas secara umum. Bentuk pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Mari berandai-andai. Bentuk pemerintahan dari RIS dengan NKRI sangat berbeda. RIS memiliki sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden hanya sebagai simbolis, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Artinya,
Perdana Menteri memegang kendali dalam sistem pemerintahan. Berbeda dengan NKRI, di mana bentuk pemerintahan adalah presidensial yang artinya, presiden memegang pemerintahan eksekutif secara penuh, sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam RIS, negara-negara bagian masing-masing memiliki pemerintahan, hukum, atau bahkan militer sendiri. Sementara itu, pemerintahan pusat hanya mengatur urusan bersama yang menyangkut kemaslahatan semua negara bagian yang mandiri. Tidak ada negara bagian yang lebih diunggulkan dalam RIS, dikarenakan mereka sendiri yang mengatur wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, negara-negara bagian menjadi mandiri dalam pemerintahan bahkan ekonomi. Berbeda dengan model pemerintahan NKRI di mana setiap daerah dan pemerintahannya berada di bawah kekuatan pusat. Dan pertanyaannya, bagaimana jika sistem pemerintahan dari RIS tetap berjalan hingga sekarang? Secara sederhana, jika sistem pemerintahan RIS tetap berjalan hingga sekarang, mungkin kita tidak akan mengenal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis negara. Hal ini dikarenakan setiap negara bagian bisa memiliki hukum, pajak, bahkan pendidikan sendiri. Contohnya hukum syariah yang dijadikan sebagai hukum daerah pada negara bagian yang secara kultur atau budaya yang telah mengadopsi Islam pada kehidupan sehari-hari, seperti Sumatera Barat atau Aceh. Kebijakan sistem pemerintahan RIS memiliki banyak manfaat, salah satunya seperti kebijakan dan demokrasi lebih dekat dengan rakyat, di mana rakyat tentunya akan terlibat langsung dalam pembuatan hukum atau proses legislasi. Mereka lebih mengetahui hukum yang dibutuhkan ketimbang pemerintahan pusat. Hukum yang dibuat bisa mengenai apapun, ekonomi, sosial, penanganan sumber daya alam, dan sebagainya. Namun, kebijakan pemerintahan RIS juga tidak sempurna. Ada kelemahan seperti ketimpangan hukum antar negara bagian, birokrasi yang rumit yang mungkin bisa saja berlawanan dengan kebijakan undang-undang federal, koordinasi nasional yang rumit, bahkan keluasaan hukum yang diberikan jika tidak diawasi dengan ketat. Bisa saja suatu negara bagian melepaskan diri dari perserikatan. Dikarenakan bukan negara kesatuan, negara federal RIS tidak mengadopsi bentuk sistem ekonomi nasional tunggal. Sistem ekonomi nasional tunggal sendiri merupakan sistem perekonomian yang diatur secara terpusat, yang berlaku untuk seluruh wilayah negara, di mana hal tersebut merupakan sistem perekonomian NKRI. Bentuk ekonomi dari RIS dan umumnya negara federal adalah sistem ekonomi multi-unit yang mana adalah sistem perekonomian negara atau wilayah, di mana mereka memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur ekonominya. Kembali pada pertanyaan, bagaimana bentuk perekonomian RIS jika tetap bertahan? Hal yang pasti terjadi adalah setiap sumber daya yang terdapat pada suatu negara bagian, termasuk pemasukan dalam bentuk pajak, dikelola sendiri oleh negara bagian tersebut hingga menjadi sumber pemasukan negara. Seperti contoh, jika cadangan emas ditemukan di negara Madura, maka pemerintah negara Madura berhak mengelola tambang emas tersebut tanpa campur tangan pemerintah pusat. Begitupun dengan negara bagian yang lain. Contoh keuntungan sistem ekonomi multi-unit negara RIS adalah terjadinya inovasi dan kompetisi sehat antar negara bagian, kemandirian fiskal, serta pembangunan yang lebih merata pada setiap negara bagian. Namun, tentu sistem perekonomian multi-unit memiliki kelemahan, seperti terjadinya ketimpangan ekonomi antar negara, terjadinya perang tarif yang memicu persaingan yang tidak sehat, bahkan dapat memicu terjadinya disentragasi, atau pemisahan diri secara politik dan ekonomi dari federal. Berbeda dengan NKRI yang mengusung persatuan, RIS dengan bentuk negara bagian akan memisahkan etnis atau budaya antar negara bagian. Keberagaman sosial yang terstruktur menunjukkan identitas yang kental pada setiap negara bagian. Hal ini akan berbanding terbalik dengan bentuk sosial yang kita ketahui di NKRI, di mana terjadi percampuran ras, suku, dan budaya pada suatu wilayah yang memungkinkan munculnya budaya baru. Bagaimana bentuk sosial RIS jika tetap bertahan hingga sekarang? Mengingat regulasi pemerintahan yang dipegang penuh oleh negara bagian, memungkinkan hukum yang berlaku pada suatu negara bagian adalah hukum budaya, atau adat setempat yang mungkin saja diakui secara resmi.
Bahasa daerah lebih bebas digunakan pada ruang publik, bahkan sampai ke pemerintahan, dan juga kurikulum pendidikan bisa saja berbeda antar negara bagian. Jika dipikir-pikir, ada beberapa keuntungan sistem sosial dari negara RIS jika tetap bertahan, meliputi bahasa daerah yang terpelihara sebagai budaya yang diwariskan dan dapat menjadi bahasa resmi. Identitas sosial bisa tumbuh dan berkembang lebih kuat melalui regulasi otonom, bahkan masyarakat bisa mendesain sistem sosial yang paling cocok bagi mereka. Lalu bagaimana dengan kelemahan sistem sosial negara federal? Kuatnya identitas lokal seperti budaya pada negara bagian, bisa saja melemahkan identitas nasional sebagai bangsa setanah air. Juga meninggikan ego daerah yang berpotensi memecah sosial bangsa tanah air. Selain itu, ketimpangan layanan sosial bisa terjadi, dikarenakan satu negara bagian bisa saja memiliki sumber daya yang lebih baik dari negara lainnya. Perpecahan-perpecahan ini menuju pada satu titik, yakni diskriminasi sosial budaya yang bisa saja terjadi. Setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika RIS tetap bertahan, baik nilai positif dan negatif, kita mendapatkan konklusi, yakni sistem yang diterapkan dalam RIS, menggambarkan model pemerintahan yang terdesentralisasi, responsif terhadap keragaman, dan menjanjikan otonomi lokal yang luas. Namun, besarnya resiko kerapuhan nasional menjadikan sistem RIS sangat berisiko bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Bagaimana menurut kalian? Jika Indonesia tetap dalam bentuk serikat, alih-alih negara kesatuan, apakah Indonesia akan lebih baik atau lebih buruk di masa sekarang? Mari berdiskusi di kolom komentar, agar pendapat kalian dapat didengar oleh dunia. Sekian dari tema makan siang, jangan lupa untuk minum setelah makan. Dan jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe.